Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2022. Firman Tuhan untuk kita tertulis pada Kitab Ayub pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Siapa yang menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang berusaha selalu menghindar dari segala penderitaan di tengah-tengah dunia ini, dan bahkan berbagai macam cara dilakukan untuk berusaha menghindar dari segala penderitaan. Namun penderitaan itu selama kita hidup di dunia, kita tidak bisa mengelak dari setiap cobaan penderitaan yang kita hadapi. Dan bahkan cobaan, sukacita selalu datang silih berganti di dalam setiap perjalanan hidup kita. Hanya saja bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapi semua yang ada di dalam kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka, adalah kita diingatkan firman Tuhan yang selalu menyejukkan hati kita dan yang selalu meneguhkan, menguatkan hati dan iman kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan satu-satunya kekuatan bagi kita untuk mampu melewati semua cobaan yang kita hadapi. Dan sama halnya dengan seorang tokoh Alkitab yang cukup terkenal, yakni Ayub. Ayub adalah, dari sudut sejarah, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Bahkan ia sangat takut kepada Tuhan. Dia sangat takut kepada Tuhan, namun iblis mencobainya. Dan kalaupun iblis mencobainya, namun bukan berarti Tuhan tidak sayang padanya. Bahkan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi padanya? Supaya itu merupakan suatu ujian iman baginya. Sampai di mana kesungguhan dari Ayub benar-benar mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan berarti Tuhan tinggal diam, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Dia ingin melihat kesungguhan dari Ayub, bahwa dia tetap mempercayakan hidupnya dan mempertahankan pengharapannya hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Semua sudah dia lewati, sekalipun dia adalah seorang yang saleh, jujur,
takut akan Tuhan. Dan bahkan Ayub bisa dikatakan seorang yang sangat diberkati, bahkan dari sudut jasmani maupun dari sudut rohani. Kalau dia sangat diberkati secara jasmani juga secara rohani, nampaknya tidak ada yang salah pada dirinya. Tapi kalaupun nampaknya tidak ada yang salah pada dirinya, namun suatu ketika dia menghadapi suatu cobaan yang sangat berat. Cobaan yang sangat berat, di mana Ayub ditimpakan dengan bara yang busuk di seluruh tubuhnya, dan semua anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan baginya, putra dan putri, juga meninggal, dan juga semua harta kekayaannya menjadi hancur ataupun habis. Semua yang ada padanya tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau kita memikirkan dari sudut manusiawi, dia tidak pantas mendapatkan itu semua, karena dia adalah seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Namun semuanya itu tidak membuat dirinya menjauh dari Tuhan. Kalaupun dia seorang yang diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani, namun ketika dia diperhadapkan kepada suatu masalah yang besar yang dia hadapi, namun dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan dan bahkan berserah penuh hanya kepada Tuhan. Dia berserah penuh hanya kepada Tuhan, sehingga masalah-masalah yang dia hadapi pada akhirnya bisa semua dia lewati. Saat dia melewati semua persoalan hidup, penderitaan yang dia alami, pada akhirnya Tuhan melimpahkan berkat 2 kali lipat kepadanya. Segala kepunyaannya sebelumnya Tuhan gantikan, dan Tuhan pulihkan juga keluarganya. Tuhan mengaruniakan lagi kepadanya 10 orang anak, putra, 7 laki-laki, dan juga 3 orang perempuan. Tuhan menggantikannya 2 kali lipat dari semua yang telah binasa, yang telah habis. Dan dia juga dipulihkan Tuhan kembali, badannya kembali sehat, sehingga dia kembali bersukacita. Dan itulah pergumulan hidup yang dihadapi oleh Ayub yang kita sudah baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Artinya pergumulan hidup akan selalu mewarnai kehidupan umat manusia selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, baik suka maupun duka, semuanya itu adalah suatu proses untuk mencapai pengenalan yang lebih dekat kepada Tuhan. Suatu proses untuk mencapai pengenalan yang lebih dekat dengan Tuhan, dan untuk melewati setiap proses tersebut, Tuhan izinkan itu terjadi untuk semakin menguatkan iman kita, kesungguhan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Ayub bisa melewati semua proses pergumulan yang ia jalani. Kalaupun dari sudut manusiawi, ada kalanya ia pun sempat hampir menyerah dengan keadaannya, namun Ayub tidak menyerah pada akhirnya dengan imannya kepada Tuhan. Dengan imannya kepada Tuhan, itulah kekuatan yang dia dapatkan untuk mempertahankan
pengharapannya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Ayub adalah termasuk orang biasa juga. Dia juga orang yang biasa, sama juga seperti kita, tetapi dia mampu melewati semua cobaan hidup yang besar yang dia hadapi. Karena Ayub bergaul erat dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita juga diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita dimampukan untuk melewati segala persoalan hidup, penderitaan yang kita hadapi sepanjang kita berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Ajakan dari firman Tuhan untuk kita adalah supaya kita juga bergaul erat dengan firman Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menyejukkan hati kita, meneguhkan hati kita, dan meneguhkan iman percaya kita, supaya kita tetap berjuang mempertahankan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Itu yang Tuhan inginkan dari kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Ayub juga mempunyai sahabat yang sangat dekat. Dia mempunyai sahabat yang sangat dekat dengannya sebelum terjadi sesuatu kepadanya, sebelum dia diperhadapkan dengan berbagai penderitaan yang sangat berat. Tetapi ketika penderitaan menimpa Ayub, namun saudara-saudara yang sahabat karibnya, sahabat yang sangat akrab dengan dia adalah bukan berarti membuat dia lega, dan bahkan sahabatnya menganggap dia sudah banyak berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan dia harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dialami, yang dihadapi oleh Ayub. Kalaupun dia mempunyai sahabat yang sangat akrab, namun tidak ada yang melebihi sahabat kita yang sejati, yakni Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa di dalam kehidupan kita juga hidup saling berdampingan dengan sesama. Hidup saling berdampingan dengan sesama, bahwasanya kita diingatkan kita juga saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak akan bisa hidup seorang diri. Kita sama-sama membutuhkan orang lain untuk saling menolong. Artinya selama kita hidup di dunia, Tuhan Yesus juga menasihatkan kepada kita, sama seperti surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, pasal yang kelima, ayat 11a, dikatakan di sana, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang untuk kita, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita diingatkan supaya saling menasihati, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling mengecewakan, bukan sesama yang hidup di dalam dunia ini, apalagi tadinya seorang yang akrab dengan kita, sahabat yang akrab dengan kita, ketika terjadi sesuatu penderitaan yang sangat berat, bukan berarti mematahkan semangat, tetapi harus justru semakin membangkitkan semangat dari sahabat kita atau sesama kita. Itu juga yang diajarkan oleh
Rasul Paulus kepada suratnya yang dia kirim kepada jemaat Galatia, pasal 6 ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah tugas tanggung jawab setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus selama kita hidup di dunia, selama Tuhan memberi kita kesempatan hidup saling menasihati, saling mendoakan, saling mengingatkan, dan saling menyemangati satu dengan yang lain, bertolong-tolongan menanggung beban, karena sesungguhnya demikianlah kita sudah memenuhi hukum Kristus, supaya tetap hidup saling berdampingan, hidup dengan sesama. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini di dalam situasi apapun, supaya kita saling menyemangati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus memampukan kita melalui firman-Nya. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja memenuhi kita semua agar kita dimampukan hidup di dalam firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang Engkau ingatkan bagi kami. Engkau mengajari kami Tuhan hidup saling berdampingan, saling mengasihi, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Engkau menginginkan supaya kami hidup seperti yang Engkau kehendaki, supaya kami saling mendoakan, saling menyemangati satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Karena itulah sesungguhnya anak-anak yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dari kami. Bapa di dalam surga, biarlah kami juga di dalam kehidupan kami saat kami berjalan di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, Tuhan sudah memberi kami kekuatan yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Biarlah firman Tuhan memberi kekuatan bagi kami, meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami, agar firman-Mu sungguh berkuasa di dalam kami, supaya kami mampu melewati segala persoalan-persoalan hidup dengan senantiasa mengandalkan firman-Mu di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, berkati kami juga di dalam melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi semua jemaat Tuhan, kalau ada dalam keadaan sakit pada saat ini, biarlah Tuhan menjadi tabib yang ajaib, sembuhkan Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kepulihan agar boleh kembali bersukacita bersama keluarga, juga melanjutkan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Demikian juga kami semua, biarlah limpahi kami dengan berkat-berkat Tuhan. Engkau juga Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menjaga kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang selalu terlibat bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pekerjaan kami yang akan kami awali sepanjang satu hari ini. Tuhanlah senantiasa beserta dengan kami. Kami mohon ampun Bapa di surga akan segala dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita adalah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, memberi kita kekuatan supaya kita dengan penuh semangat, kekuatan baru melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.